teman-teman pemilih, kembali lagi dalam podcast Ngopi, ngobrol seputar pemilu. Bersama saya Nita, pada podcast kali ini kita membicarakan mengenai peran divisi sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, pada podcast kali ini kita telah menghadirkan narasumber dari anggota KPU Kabupaten Jembrana, Bapak Dewo Putu Gede Oke, selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Swastiastu Bapak, selamat siang Pak, kabarnya siang. Pak? Baik. Terima kasih sudah bersedia hadir meluangkan waktunya pada hari ini. Iya. Ya baik Bapak, sebelum kita berbincang lebih jauh, bisa Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak di kepemiluan, khususnya di KPU Kabupaten Jembrana yang dari awal hingga pada akhirnya Bapak menjadi Ketua Divisi Sosialisasi. Ya, oke. Pengalaman saya panjang. Jadi di tahun, cerita sedikit di awal ya, jadi saya aktif di penyelenggaraannya, tapi belum menjadi bagian dari KPU. Jadi saya kerja di konsultan IT yang mendapat job di KPU itu tahun 2007. Jadi saat itu, waktu itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah gubernur. Jadi job saya itu di Provinsi Bali. Nah di tahun 2009 saya ditawari menjadi tenaga kontrak, nggak honor. Di KPU Provinsi Bali, dan saya terima itu di tahun 2009 sampai di 2014 saya di Provinsi Bali. Terus saya berlanjut kontraknya di KPU Jembrana dari tahun 2014 sampai dengan 2023 saya putus kontrak, akhirnya menjadi anggota KPU Kabupaten Jembrana. Jadi saya ikut di KPU ini 2 kali tes, yaitu 2018 menjadi 10 besar, terus di 2023 kepilih menjadi 5 besar dan dipercaya sebagai anggota divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Ya, itu karo panjang, itu 8, kalau nggak salah kalau kita hitung tahunnya 18 tahun. 18 tahun Pak ya, 18 tahun bukan waktu yang sebentar untuk di dunia kepemiluan, itu sudah termasuk cukup lama ya Pak. Iya. Dari Bapak, pengalaman Bapak bisa dijelaskan sedikit tidak peran divisi sosialisasi itu sendiri? Kalau peran divisi sosialisasi itu ada banyak sih sebenarnya. Jadi pertama, bagaimana kita harus menyampaikan informasi yang akan nantinya disebarkan kepada masyarakat, baik itu di bidang dari tahapan pemilu, cara memilih, syarat memilih, dan hal-hal teknis lainnya. Atau kampanye juga divisi sosialisasi, aturan kampanye kita sampaikan nih ke masyarakatnya. Jadi tujuannya supaya masyarakat itu tidak hanya tahu pemilu, cuma tahu hari coblos saja gitu, kapan nyoblosnya gitu, tapi tahu prosesnya dari awal, dari pendaftaran partai politik, dari pendaftaran pemutakhiran data, terus dari pendaftaran calon, ini sampai prosesnya pemenang. Ini harus semua kita sosialisasikan, kampanye juga itu. Jadi terus kedua, terkait pendidikan pemilih, kita punya tanggung jawab bagaimana pendidikan pemilih ini adalah untuk meningkatkan kesadaran daripada masyarakat dan literasi demokrasi pada masyarakat. Jadi di sini ini sebenarnya terkait dengan kesadaran, ini sangat pengaruh sekali, karena berapa kali saya lakukan pendidikan pemilih baik ke sekolah maupun diskusi di masyarakat. Jadi kalau saya simpulkan ya, terkait nasionalisme, jadi kecintaan tanah air, kita tumbuhkan itu. Jadi biar mereka paham bahwa demokrasi pemilu ini sangat penting.
untuk kedepannya untuk sebuah negara gitu, menjadi negara yang lebih baik gitu. Bukan hanya kita info-info saja, oh ini tahapan, bukan. Banyak sih tanggung jawab kita agar masyarakat tuh lebih tahu prosesnya itu. Jadi peran divisi sosialisasi itu sangat penting Pak ya. Penting. Juga terkait dengan partisipasi masyarakat. Bagaimana kita mendorong masyarakat ini agar berpartisipasi aktif. Jadi tanpa dia berpikir, oh ini pemilu hadir gitu, oh ini ada perhelatan, jadi betul-betul dilihat. Ini kita harapkan dari masyarakat tuh berpartisipasi, karena tanpa bahwa Peran masyarakat tanpa masyarakat. Iya, tanpa sendiri, masyarakat pemilihannya juga tidak bisa berjalan dengan baik Pak ya. Iya. Jadi Pak, divisi sosialisasi ini juga sebagai jembatan untuk penyelenggara pemilu dan masyarakat itu sendiri Pak ya. Jadinya harus lebih gencar di divisi Bapak, jadinya harus gencar untuk mensosialisasikan pemilu itu ya Pak ya. Ya, yang penting itu kan literasi demokrasinya. Jadi kita kasih pemahaman kepada masyarakat bahwa demokrasi ya, ini adalah kekuasaannya ada di tangan rakyat. Jadi yang menentukan pemimpinnya masyarakat, warga negara dikasih hak untuk menentukan pemimpinnya. Ini kan hebat sekali sebenarnya. Jadi tidak ada di mana-mana, ini masyarakat sendiri yang menentukan. Jadi siapa pemenangnya tergantung masyarakat. Makanya disinilah kita pemahamannya harus memberikan pendidikan pemilih yang masif. Jadi kita banyak yang kita lakukanlah dengan sosialisasi ke sekolah. Itu ini ke generasi muda. Itu yang kita lakukan. Sekarang lebih fokusnya ke pemilih pemula Pak ya. Yeah. Untuk yang dari peran-peran divisi sosialisasi ini pasti ada strategi yang Bapak lakukan untuk menjangkau masyarakat dalam melakukan sosialisasi itu. Iya. Kalau strategi banyak yang kita lakukan. Kita kan punya tim juga di SDM, juga punya tim di KPU, juga punya pegawai kan. Jadi kita sudah berbagi dengan teman-teman, kawan-kawan kita di sekretariat juga. Jadi kita ini kalau secara digitalnya, platform digitalnya kita sosialisasi pendidikan pemilih kita lakukan melalui medsos. Medsosnya adalah Facebook, ada YouTube, ada website, TikTok, Instagram. Jadi itu yang kita lakukan untuk digitalnya. Nah, untuk offline-nya kita melakukan tatap muka, seperti datang ke sekolah, terus ke kampus. Jadi bahkan saya sendiri karena sebagai penyelenggara, jadi tidak pernah henti untuk sosialisasikan, termasuk berdiskusi. Saya kalau di rumah diskusi dengan masyarakat, kita ketemu orang, ngobrol, diskusi. Jadi kita tularkan pemahaman kita terkait demokrasi ini. Nah, ini yang disebut literasi itu harus masif ke bawah. Jadi kita berdiskusi dengan baik. Itu banyak strategi yang Bapak lakukan ya, mulai dari lingkup terkecil dulu Bapak ajak untuk Bapak sosialisasikan agar dia lebih meluas ya Pak ya. Iya, karena ini harus dipahami betul. Ini bukan tanggung jawab penyelenggara saja, tapi ini adalah tanggung jawab seluruh stakeholder pun, pemerintah pun ikut bertanggung jawab dalam hal keberhasilan kita dalam penyelenggaraan pemilu. Dari strategi yang Bapak lakukan selama ini, pas tentunya ada tantangan yang Bapak alami selama melakukan sosialisasi. Dari pengalaman Bapak, tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi saat sosialisasi pemilu itu apa saja, dan bagaimana Bapak mengatasi hal-hal tersebut? Kalau tantangan sosialisasi kita kan tujuannya kan penyadaran masyarakat ya. Tapi kadang-kadang inilah minat masyarakat dalam mendengar
demokrasi ini. Kadang ini kesulitan kita. Mereka seperti apatis ya. Mulai menganggap bahwa pemilu perasaannya ini nggak asik. Kalau anak muda ini gitu, makanya kita merubah pola itu dengan TikTok lah, itu dengan YouTube seperti ini, dengan podcast biar juga bisa dibaca-baca. Jadi itu kalau tantangan terbesar itu adalah terkait dengan kesadaran. Ya. Berarti agak tanggung jawab Bapak cukup besar ya untuk meningkatkan rasa nasionalismenya lagi untuk mensosialisasikan ke masyarakat itu ya. Ya, ini yang sebagai tantangan besar yang memang kemarin dari dari hasil tingkat farmasi itu kita mendapat 71%. Jadi kedepannya dari 28,sekian% ini akan kita garap. Kenapa mereka tidak memilih? Ada faktor-faktor yang perlu kita kaji. Makanya inilah setelah non tahapan, inilah kajian-kajian yang kita lakukan. Karena setelah non tahapan itu bukan berarti KPU nggak kerja. Kita kerja. Karena kita punya tanggung jawab terhadap kemajuan dari demokrasi. Jadi kemajuan demokrasi tidak seperti hanya datang ke kantor saja, tapi bagaimana masyarakat meyakini. Makanya kita menjalankan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Jadi kalau sudah masyarakat percaya, ini penyelenggarannya bagus. Kita kan sudah semua terbuka ya, dari TPS sampai ke pusat ini sudah terbuka karena kita sudah modernisasi dengan disiarkan rapat plenonya. Jadi plenonya terbuka. Jadi seluruh masyarakat jadi tahu Pak ya. Tahu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadinya Tidak masyarakat ikut merasakan euforia saat pemilihan itu ya Pak ya. Iya, namanya pesta kan. Pesta demokrasi. berarti tantangan-tantangan tersebut itu Bapak sudah bisa hadapi berarti selama ini. Mas Tungkar, saya akan berjuang untuk itu. Jadi kita hadapi. Meskipun Bapak katakan tadi agak menurun, berarti di non tahapan ini Bapak mulai mengimprove agar untuk next pemilihan lebih meningkat lagi. Iya, makanya kita sekarang kan divisi program data dan informasi ini kan lagi gencar-gencarnya melakukan pendataan pemilih. Jadi sampai turun ke bawah melakukan coktas. Ya. Jadi inilah bagaimana nantinya, karena juga ada pengaruhnya nanti di saat DPT ini baik, otomatis tingkat partisipasi, pengaruhnya sangat besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat itu. Makanya kita ini sekarang daftar pemilih berkelanjutan nih kita gencarkan. Kemarin kita sudah habis pleno PDPB ya, yang triwulan keempat. Jadi sampai pemilih luar negeri pun dicek. Yang 100 tahun juga dicek. Kita juga lagi mencari permasalahan kenapa ini ada permasalahan ini, kita koordinasikan, kita koordinasi dengan Disduk Capil, bahkan dengan TNI, dengan Polri, kita diskusi berkoordinasi. Malah kemarin dari TNI Polri juga menyampaikan yang pensiun itu langsung dikasih KTP. Nanti setelah pensiun langsung diganti, bukan lagi jadi menjadi swasta gitu KTP-nya. Gitu. Berarti Bapak memaksimalkan agar meskipun masyarakat tidak sedang berada di tempatnya, Bapak tetap mensosialisasikan untuk melakukan pemilihan dan pendataan. Iya. Agar masyarakat tahu bahwa mereka memiliki hak untuk memilih, meskipun mereka sedang mungkin bekerja di luar negeri atau seperti itu. Makanya di sini saya sampaikan di dalam podcast ini, saya harapkan masyarakat ini betul-betul paham tentang haknya. Jadi negara sudah memberikan haknya untuk menentukan pemimpin. Gunakanlah itu dengan bijak, dengan kesadaran bahwa
kita memiliki tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Kita ingin menjadi negara yang kuat. Ini harus semuanya andilnya semua, baik dari pemerintah, penyelenggara, masyarakat. Jika masyarakatnya tidak peduli dengan negaranya, ya otomatis negara tidak akan kuat. Siapa lagi yang peduli kalau bukan dari masyarakat? Iya, harus kita peduli sama diri sendiri. Makanya rasa cinta tanah air itu perlu ditingkatkan. Dari pengalaman Bapak selama melakukan sosialisasi selama ini, ada yang tidak berjalan sesuai dengan yang Bapak inginkan? Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Kalau selama sosialisasi, kalau pengalaman ya, kalau tidak pernah sih terjadi bahwa kita itu dalam sosialisasi itu tidak dilaksanakan. Jadi kemarin ada cerita waktu pas tahapan tahapan pemilihan bupati kemarin, itu ada sih pengalaman menariknya. Jadinya deg-degannya ada. Jadi pertama kita laksanakan roadshow di Pukutatan dengan pentas seni. Jadi kita lakukan dari kecamatan tertimur, kita pleno nih. Akhirnya kita laksanakan di Pukutatan, lancar. Laksanakan di Kecamatan Mendoyo, lancar. Pas ketiga, hujan lebat. Kita melaksanakan di Kecamatan Jembrana. Waktu itu kita melaksanakannya di Jagatnado. Jadi kita sudah mengundang artis, sudah soundnya terpasang, sudah semua, tinggal melaksanakan. Iya. Tahu-tahu hujan lebat itu dari pagi. Coba kita bayangkan, kita prosesnya itu sebulan, kita rencanakan. Tapi perencanaannya diganggu alam. Tapi mungkin hoki saya ada juga gitu. Karena pengampu divisi, makanya saya bilang hoki. Kenapa? Jam 6 sampai 4 jam itu, dari jam 6 ya. Gerimis sedikit, akhirnya itu dikasih jeda sama alam 4 jam. Acaranya bisa berjalan dengan hujannya hilang selama 4 jam itu, Pak. 4 jam. Jadi pelaksanaan berjalan dan antusias warga itu sangat, sampai tidak bisa masuk ke panggung. Malah ketua KPU kita, Pak Adi Sanjaya itu, dia sampai hujan-hujanan sama istrinya duduk. Karena apa? Melihat euforianya dari penonton ini tidak mau pergi. Masyarakat sungguh excited ya saat acaranya itu, Pak. Akhirnya Pak Ketua juga tidak pergi, hujan-hujanan. Itu di panggung itu sudah mau tenggelam, airnya udah tergenang. Yang kita takutkan juga kan listrik-listriknya. Gitu. Masyarakat juga senang, meskipun dalam keadaan cuaca yang tidak mendukung, masyarakat hadir saat itu. Hadir, sampai tidak bisa masuk. Berarti di situ juga bisa membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat sudah mulai mencari tahu apa yang akan dilaksanakan oleh KPU itu sendiri, iya, Pak ya. Paling tidak dalam kegiatan itu kita kan menyampaikan informasinya, memberikan door prize-nya juga, ada door prize-nya juga. Jadi kita hibur juga. Jadi semua di sana seperti mereka menikmati hiburan, tapi informasinya terserap gitu. Berarti itu, Bapak sendiri membuat agar kita lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri. Kita langsung ke lapangan agar masyarakat tahu bahwa pemilihan itu adalah hak kalian, untuk kalian, begitu ya, Pak ya. Jadi kenapa kita pakai roadshow pesta kesenian? Jadi gulanya tuh di keseniannya. Jadi nanti kalau sudah ada kesenian ini menarik daripada seperti naruh gula, Pak, menarik semut dulu. Itu gulanya seperti kesenian itu. Jadi ditariklah masyarakat itu berboyong-boyong datang, baru kita sampaikan informasi bagaimana cara memilih. Oh, ini syaratnya, itu prosesnya pemilu seperti ini, proses pemilihan seperti ini, kita ceritakan di sana. Gitu. Menjelaskan secara sederhana melalui pentas seni itu, Pak. Okay. Jadi masyarakat taunya
dengan bahasa mereka sehari-hari jadinya Pak ya. Iya. Untuk itu dari sosialisasi yang selama ini Bapak lakukan, Bapak mendefinisikan keberhasilan dari sosialisasi Bapak itu sendiri seperti apa? Kalau keberhasilan sosialisasi itu definisinya terakhir pasti ya. Yaitu terkait partisipasinya, partisipasi masyarakat untuk memilih. Ini kalau bicara partisipasi kan sebenarnya dua sisi. Kalau partisipasi masyarakat itu ada yang ikut menjadi PPK, ikut menjadi PPS, menjadi apa juga partisipasi. Tapi kalau yang sosialisasi ini adalah bagaimana dia tolak ukurnya adalah partisipasi pemilih datang ke TPS. Jadi itu tolak ukur terakhir itu. Berarti itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari sosialisasi yang selama ini Bapak lakukan ya Pak makanya ya? kita di sini ya 70-an persen, 71% masih tinggi lah itu. Jadi itu bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkannya di pemilihan selanjutnya Pak ya? Iya, makanya untuk pemilihan berikutnya di 2029 inilah sekarang kita di saat non tahapan ini mengkaji, mengevaluasi apa yang harus dilakukan ke masyarakat, memberikan pemahaman kepada anak muda sekarang. Setidaknya saya harapkan ya, malah masyarakat itu setelah kita kasih pemahaman itu mereka mau menjadi relawan demokrasi lah, paling tidak ikut membantu kita menjelaskan bahwa demokrasi ini sangat penting dalam menentukan pemimpin, menentukan bangsa untuk kedepannya Pak. Iya, arah bangsa ini ditentukan di sini. Dan partisipasi masyarakat ini sangat penting terkait legitimasinya dari pemimpin yang sudah terpilih juga gitu. Berarti untuk saat ini, saat di non tahapan Bapak mulai mengkoreksi atau mencari tahu alasan-alasan yang mengurangi minat masyarakat kemarin ya Pak ya? Iya, makanya saya dapat simpulkan daripada saya turun ke sekolah-sekolah itu di masyarakat, banyak sebenarnya faktornya. Jadi saya cari-cari, makanya saya evaluasi. Jadi saya hari Senin berdiskusi sama teman-teman bagaimana ini faktor-faktor ini yang mempengaruhi. Malah saya lagi membuat sedikit tulisan untuk kaji-kaji ini gitu. Jadi kita ngobrolnya jadi sosialisasinya tidak hanya terbatas pada di saat ada tahapan. Non tahapan apakah kita bersosialisasi? Sama, integritas 24 jam tetap jalan. Karena itu sebuah tanggung jawab. Jadi kita itu tetap di masyarakat, biarpun setelah jam 4 sore kita udah di rumah, otomatis kita kan main ke tetangga, mungkin ini karena diskusi politik tuh asik sebenarnya. Cuma inilah masuk pemahamannya biar enggak sampai melenceng, sampai salah paham, kena isu hoak. Ini yang kita harapkan, mau mengurangi isu-isu hoak ini. Bagaimana mereka percaya dengan informasi yang ternyata informasi hoak, tidak tepat, jadi mereka salah paham. Jadi itulah yang kita sampaikan ke bawah gitu, ke masyarakat. Oh, hati-hati, oh ini penting loh gitu. Kita tapi memang harus slow, tidak bisa pemahaman itu sekali masuk langsung dapat gitu, masyarakat langsung ikut kita, oh setuju gitu. Berarti strategi Bapak itu mensosialisasikannya dari circle terkecil dulu. Iya. Agar bisa meluas melalui circle-circle itu dulu. Iya, nanti kalau kecil nambah dari kita sekarang, mungkin saya seperti kayak Nita sekarang di dalam podcast. Nanti podcast itu kan dikomentarin, mungkin kayak Nita akan menyebarkan kepada teman-temannya, terus teman-temannya juga akan menyampaikan ke keluarganya, kan gitu. Harapannya literasi demokrasinya berjalan dengan baik, dan pemilu berikutnya Astungkaro harapan besarnya Parmas ini meningkat lagi gitu. Jadinya kita harus sama-sama berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu, Pak ya.
Untuk itu terakhir Pak, untuk Bapak memberikan closing statement secara singkat acara untuk podcast saat hari ini, Pak. Oke. Terakhir pesan saya, harapan saya kepada masyarakat, tentunya khususnya masyarakat Jembrana, gunakan hak pilih Anda dengan bijak dan sadar nanti di saat pemilihan dan pemilu, karena setiap suara itu sangat berarti, bukan hanya untuk memilih pemimpin, tapi juga membentuk masa depan bangsa. Kami ingin masyarakat menyadari bahwa partisipasi dalam pemilu ataupun pemilihan adalah hak istimewa sebagai warga negara. Dengan berpartisipasi, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan pemerintah dan kesejahteraan bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Ganita. Terima kasih banyak Bapak atas obrolan yang inspiratif sekali pada hari ini. Baik teman pemilih, terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode podcast Ngopi selanjutnya.